Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Dimensi. Bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Telat Datang, yang ditulis oleh Sadat Hussein. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Acara Yasinan 7 Hari Gali, Angga sengaja jauh dari Jakarta ke Semarang, Jawa Tengah selama 4 jam lebih naik sepeda motor untuk menghadiri acara 7 Hari Gali. Dan Yasinan berlangsung dengan hikmat. Jam 8 malam, akhirnya acara selesai dan Angga segera pamit pada orang tua Gali. "Terima kasih Nak Angga, sudah mau jauh-jauh datang ke sini," ucap Bapak Gali. "Apa tidak sebaiknya menginap saja dan besok pagi baru pulang?" saran laki-laki itu. Namun Angga bersikeras tetap ingin pulang, mengingat besok ada presentasi di kelasnya yang tidak mungkin ia lewatkan begitu saja. "Gak apa-apa kok Pak, saya sudah biasa jalan jauh malam-malam," jawab Angga. Angga berjalan pelan menyusuri jalan perkampungan itu. Baru setelah masuk jalan raya, pemuda itu menambah kecepatan sepeda motornya. 1 jam menempuh perjalanan, perut Angga terasa lapar. Persis di kota Tegal, Angga berhenti di warung pecel lele. "Pecel ayam 1 mas, sama teh hangatnya 1, ucap Angga. "Baik mas, silahkan duduk," balas pelayan pecel lele. Angga berjalan ke arah bangku yang masih kosong. Warung itu tidak begitu ramai. Hanya ada beberapa kursi yang terisi. Karena sepi, Angga memutuskan untuk mampir. Bagi Angga, pecel lele sama saja. Enak semua, tapi dia memerlukan keheningan untuk menenangkan pikiran. Dia mengingat perdebatannya pada Jun 2 hari yang lalu, setelah bertemu dengan Wijaya di rumah sakit. Pemuda itu telah sadar, walaupun belum lepas dari infus. "Lo apa kabar?" tanya Angga sambil duduk di samping Wijaya, yang disusul Jun yang juga duduk di samping Angga. "Seperti yang kalian lihat." "Oh ya, kalian pasti ingin bertanya kronologi kecelakaan kan?" Angga mengangguk. Wijaya menghembuskan nafas berat. "Tadi juga polisi kemari menanyakan kronologi kecelakaan bersama wartawan. Rasanya benci sekali mengingat kejadian malam itu. Dan sekarang kalian juga bertanya. Maafkan kami Jaya." "Gak apa-apa kok enggak. Kalian sebagai teman berhak tahu. Kalau mau dibilang kehilangan, gue yang paling kehilangan. Gali sahabat gue dari SD." Angga dapat melihat air mata di sudut mata Wijaya. Malam itu tidak ada yang aneh, hanya saja ada kata-kata Gali yang terasa aneh. Sampai di jalan lurus menuju asrama kalian, Gali dan aku panik saat ada pocong di depan kami. Akhirnya motor Versia gue jatuh dan Gali terpental membentur trotoar, dan aku terhempas di aspal. Saat itu Gali sangat ngebut, jadi tidak bisa mengelak. Pocong itu berdiri di samping Gali yang sekarat. "Kalian semua akan mati," teriak pocong itu. "Lo yakin Jaya?" tanya Angga merinding hebat. "Gue yakin, tapi mengapa cuma Gali yang mati?" Angga mulai cemas. Dia merasa pocong itu bukan menunjukkan pada Wijaya. "Kami, ya pasti kami.
kata hati Angga. "Wijaya, kami permisi dulu. Semoga lo cepat sehat." Angga dan Jun berjalan keluar kamar rumah sakit itu. "Lo denger kan?" Jun mengangguk. "Ini semua salah lo," teriak Angga. Dia tidak peduli lagi kalau itu rumah sakit. "Kenapa cuma gue, hah? Kalian juga salah. Kenapa kalian ikut dan bukan mencegah gue? Hei, Angga, ini bukan saatnya kita saling menyalahkan. Dan ingat, jika lo melakukan sesuatu yang bodoh, gue juga bisa bunuh lo. Ingat itu," ucap Jun penuh penekanan. Jun melangkah pergi meninggalkan Angga yang masih mematung. "Gali?" Mata Wijaya terbelalak menyaksikan kedatangan setan Gali di tengah gelapnya kamar itu. "Wijaya, lo sahabat gue kesepian Jaya." Suara Gali terdengar seperti merintih. "Temenin gue di neraka." "Ah!" Tiba-tiba leher Wijaya seperti tercekik di ambang kematiannya. Dia melihat sesosok berjubah hitam memegang tombak dari api. "Ini pesanannya, Mas. Kok melamun?" "Oh iya, Mas. Makasih." "Mas dari mana?" "Dari Semarang, Mas. Mau balik ke Jakarta. Saya makan dulu, Mas." "Geng, silakan, Mas." Selesai makan, Angga kembali melanjutkan perjalanan. Semua ini terasa begitu berat baginya. Saat dia sampai di Cirebon, tiba-tiba HP-nya bergetar. Kondisi jalanan yang sepi membuat Angga berani mengangkat telepon sambil menyetir motor. "Halo? Angga, lo di mana?" tanya Rahmat dari dalam telepon. "Gue dari Semarang, Mat. Dari rumah almarhum. Kenapa, Mat?" "Angga, Wijaya mati sesak nafas." "Apa?" Angga menutup telepon dan menambah kecepatan sepeda motornya, 90 km per jam. Tring, tring, tring. Lagi-lagi HP Angga berbunyi. "Halo, Mat. Gue lagi ngebut nih." "Halo?" Tidak ada jawaban. "Temani aku di neraka." Angga terkejut dan kehilangan kendali. Tintin! Brak! Angga menabrak mobil Fuso ban 12 dan mati seketika dengan tangan dan kaki terpisah dari badan. Kepalanya remuk tak berbentuk. Berita kematian Angga cepat menyebar di seluruh universitas. Dia adalah ketua tingkat semester 5 kelas A. Dia juga ketua Ikatan Mahasiswa Ekonomi di kampusnya. Tentu, kepergiannya menyisakan duka mendalam bagi teman-teman Fakultas Ekonomi. Angga juga anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Dia meninggalkan 1 orang adik perempuan dan 1 orang kakak perempuan. Bayangkan betapa sedihnya mama dan papa Angga. Perempuan itu tidak henti-hentinya memeluk peti jasad anaknya. Tubuh Angga telah dibungkus rapi oleh pihak rumah sakit dan sudah dimasukkan ke dalam peti. Rumah sakit menyarankan agar jasad jangan dibongkar, mengingat kondisi kepala yang sudah remuk dan separuh badan Angga juga demikian. Wibowo, Agus, Nanda, Jun, dan Rahmat. Mereka menghadiri pemakaman Angga karena rumah Angga masih di sekitar kota Jakarta, 1 jam dari kampus mereka. Semua mahasiswa ekonomi rata-rata ada di sana, mengantar kepergian ketua mereka. Tangan Jun dibalut dengan perban. Waktu Bowo bertanya pada Rahmat, katanya Jun memukul tembok sampai jari-jarinya berdarah saat mendapat kabar dari keluarga kalau Angga meninggal karena kecelakaan. Di sana juga hadir keluarga Gali. Ibu Gali juga tak henti-hentinya menangis. Mereka merasa bersalah. Mengapa tidak mencegah Angga pulang tadi malam? Proses pemakaman segera dilakukan. Jun dan Wibowo ikut mengangkut peti jenazah Angga, sementara Rahmat membawa foto Angga. Bowo memandang pilu peti jenazah yang perlahan dimasukkan ke dalam lubang kuburan itu. Duk. Angga memukul Jun hingga tersungkur.
Ini semua gara-gara lo. Lihat, apa lo puas sekarang melihat sahabat-sahabat lo mati? Kurang ajar lo. Jun diam saja. Dia menyadari semuanya. Seharusnya dia tidak melibatkan teman-temannya dalam pembunuhan Acong. Gue janji sama lo, Mat. Malam ini gue akan balas itu pocong. Apa lo bilang? Sudah terlambat. Duk. Lagi-lagi Rahmat memukul Jun. Kali ini bahkan lebih keras. Sana, mati aja lo. Rahmat berjalan meninggalkan Jun yang masih terjerembab di tanah dekat pemakaman Angga. Jun berjalan sempoyongan ke makam Angga. Bibirnya berdarah. Tangisnya luruh seketika. Maafin gue enggak, gue benar-benar nyesel. Rahmat telah sampai di depan polsek. Dia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri sebagai otak pelaku pemerkosaan terhadap Nuraini. Mungkin dengan begitu Acong akan memaafkannya dan tidak membunuhnya. Tamu harap lapor. Selamat siang, Pak, ucap Rahmat pada polisi yang berjaga. Siang, ada yang bisa kami bantu? Saya ingin mengakui sesuatu, Pak. Mengakui maksud kamu? 2 tahun lalu ada mahasiswa atas nama Nuraini dan Acong melaporkan tindak pemerkosaan terhadap korban Nuraini. Benar, korban sendiri yang melaporkan itu. Tunggu dulu, jangan-jangan kamu pelakunya? Polisi itu menaikkan nada bicaranya. Saya otak pelakunya, Pak, jawab Rahmat dengan mantap. Kurang ajar. Oke, saya hargai tindakan pertanggungjawaban kamu. Tunggu di sini. Polisi itu masuk ke dalam. Tidak lama kemudian keluar dengan 6 polisi lainnya. Katim Yuda bawa dia ke ruang interogasi. Siap, Komandan. Ayo ikut. Rahmat dibawa 4 polisi ke dalam ruangan interogasi. Jadi kamu pelakunya? Jawab, bentak salah satu polisi. Bukan, Pak, saya tidak ikut memerkosa. Saya hanya menyuruh 3 om-om melakukannya, jawab Rahmat dengan wajah ketakutan. Kurang ajar, kamu lebih jahat dari mereka. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rahmat. Cukup, kita harus hargai kejujuran dia, ucap seorang kanit. Kamu kenal ketiga orang itu? Kenal, Pak, saya juga tahu di mana rumah mereka. Bagus, kalau begitu antarkan kami ke sana. Baik, Pak. Semuanya, ayo berangkat. Jun memasuki rumah duka kediaman Angga. Baru saja dia masuk, beberapa teman menghampirinya. Jun, pelaku pemerkosaan terhadap Nuraini, telah ditangkap. 4 orang Jun dan otak pelakunya sahabat lo, Jun, Rahmat. Apa? Lo jangan sembarangan ya. Jun naik pitam. Tidak mungkin Rahmat melakukan itu. Sabar, Jun, lo baca sendiri deh. Mahasiswa itu menyodorkan HP-nya. Jun membaca berita itu berulang-ulang kali, namun tetap saja tidak merubah apa-apa. Dia terduduk lemas. Sebaiknya kita ke polsek, Bang, saran Bowo. Jun dan beberapa mahasiswa termasuk Bowo dan kawan-kawan pergi ke polsek. Selamat sore, Pak. Sore. Ada yang bisa kami bantu? Tanya polisi. Saya Jun, kakak korban Nuraini. Oh, jadi kamu mau bertemu dengan para pelaku? Benar, Pak. Boleh, tapi ingat, jangan membuat kekacauan. Mari ikut saya. Polisi itu membawa Jun ke sel tahanan. Itu mereka. Jun tidak bisa mengontrol diri. Rahmat, kurang ajar lo, Mat. Itu adik sahabat lo, Mat. Kenapa lo lakuin itu? Ini adik gue satu-satunya, Mat. Maafin gue, Jun. Gue hilaf. Hilaf lo bilang? Segampang itu lo ngomong. Kurang ajar. Sini lo, gue bunuh lo sampai mati. Kalian cepat tolong saya. Polisi yang memegang Jun memanggil beberapa teman-temannya. Jam 2 malam, Jun mengajak seorang dukun untuk membalas Acong. Kamu yakin asrama ini sepi? Saya yakin, Pak, jawab Jun, karena kebanyakan penghuni asrama ada di rumah Angga dan ada juga yang pindah karena tidak tahan dengan gangguan.
Bagus, kalau begitu ayo kita kerjakan. Dukun itu berjalan menuju tangga tanpa rasa takut. Jun melihat di atas lantai 3 pocong Acong sudah menunggu mereka. Pak, lihat itu, pocong sialan itu melihat kita. Mana? Hei pocong, tunggu kamu. Jun dan dukun itu berlari menuju lantai 3. Mereka benar-benar tidak takut sedikit pun. Jun juga tidak takut kematian. Dua sahabatnya membuat dia berani menghadapi pocong Acong. Lihat Pak, dia masuk ke kamarnya. Siapkan garam jampianku. Jun merogoh sakunya, mengeluarkan garam jampian Mbah Dukun. Lalu mereka berlari mengejar Acong. Acong, keluar lo! Bentak Jun. Masuklah Jun, aku sudah menunggu. Ucap suara lirih Acong. Tunggu, biar saya masuk duluan. Ucap dukun itu. Dukun itu perlahan mendekati pintu, lalu menarik gagang pintu ke bawah. Saat dia membuka pintu, tiba-tiba sebuah pisau melayang cepat ke arahnya. Dukun itu berhasil menghindar, namun jelep. Pisau itu menancap di dada Jun yang berdiri tepat di belakang dukun itu. Jun! Dukun itu berusaha menarik pisau di dada Jun, namun dengan cepat sebuah tali melilit leher dukun tersebut. Akhirnya dukun itu mati tergantung, sementara Jun mati di depan kamar Acong. 7 bulan kemudian, Bowo, Agus, dan Nanda mengemas barang-barang mereka. Mereka akan libur panjang setelah ujian semester. Mereka sepakat, setelah masuk nanti, mereka akan pindah ke kos dekat dengan Fadil. Tugasnya telah selesai. Rahmat mengakui semuanya, termasuk tragedi pembunuhan Acong. Kini pemuda itu harus menjalani hukuman seumur hidup. Namun dia lega, karena tidak harus mati sebelum bertobat. Acong tidak pernah muncul lagi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bowo. Udah beres semua kan? Udah dong, jawab Agus. Woi Nanda, lama amat sih lo? Protes Agus. Sabarlah, dah ayo jalan. Bowo berhenti di tengah-tengah lapangan. Dia melihat ke lantai 3. Rasanya ada seseorang di sana. Bowo tersenyum melihat Nuraini dan Acong dengan wajah berseri-seri. Nuraini memang cantik. Sayang, dia sudah meninggal. Bowo, ngapain lo? Iya. Bowo melambaikan tangan pada kedua teman hoibnya itu. Tanda perpisahan selamanya. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.